sebagai Wamenpora ini kan ada atlet basket yang terlibat narkoba dan udah ditangkap juga. Gimana ini ada kekhawatiran nggak untuk atlet lain cabang-cabang lain ya ini kan yang ketahuan ya. Yang nggak ketahuan kita nggak tahu juga. Ini kan harus antisipasi loh, bahwa kalau mereka merasa atlet punya jiwa sportivitas, mereka tahu mana yang boleh, mana yang enggak, apalagi yang narkoba. Dan itu kalau begini kan kalau memang benar terbukti ya proses hukum yang benar, dibikin jerah, sehingga ini juga jadi perhatian buat atlet yang lain bahwa nggak boleh coba-coba yang hal begini. Kalau misalkan dibiarkan terus dia nanti berkeliaran di luar lagi, buat saya sih saya nggak setuju, karena nggak ngasih contoh. Kalau memang pihak hukum, pihak berwenangnya ada bukti bahwa dia memakai apa sih proses kita negara hukum, kasih contoh ke yang lain bahwa ini salah, bahwa ini nggak bagus. Sekarang juga untuk untuk atlet-atlet yang lain juga, satu hal besar nggak terlibat, kedua nggak memakai juga, ketiga kita harus hati-hati karena nggak hanya langsung barang. Contoh misalkan marijuana, ekstasi, apa yang lain kan sekarang bisa dicampur dengan makanan apa, kita harus hati-hati. Jadi contoh misalkan kayak di bulu tangkis ini sangat hati-hati karena pertandingan tiap minggu, setiap pertandingan pasti ada random doping, bahwa mana yang boleh dimakan. Dari obat aja kita ketakutan, apalagi dari narkoba gitu. Karena kan begitu kena hukumannya kan nggak main-main, minimal 2 tahun, bisa seumur hidup tergantung seberapa banyak. Jadi ingat buat atlet semuanya, jangan macam-macam kalau memang masih tetap jadi atlet. Meskipun juga nggak jadi atlet, jangan coba-coba karena akan merusak. Ya mereka selama ini udah puluhan tahun jadi atlet, tiba-tiba hal-hal yang konyol begitu kan ngapain sih? Masih banyak kok makanan yang enak dikonsumsi. Buat cabang ada penyuluhan atau mungkin tempat gitu Pak? Nanti suatu saat pasti ada. Jadi setiap cabang nanti akan ada yang dijadikan contoh yang nggak baik, bahwa kita akan edukasi untuk itu. Karena ya contoh di bulu tangkis, jadi kalau lagi makan di luar minum, tutupnya sendiri pegangin gitu. Kita nggak tahu ya, orang iseng sekarang nggak tahu, banyak banget macamnya gitu, banyak banget macamnya kan konyol gitu. Takutnya mereka benar-benar yang nggak tahu, nah itu kan konyol, itu juga salah juga karena dia udah mengkonsumsi. Jadi ini harus edukasi yang benar, mana yang boleh. Jangankan dari narkoba, dari obat aja kan banyak macam yang nggak boleh. Jadi ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga, kita yang harus hati-hati, yang selalu mengingatkan jangan coba-coba obat ini. Main karena ya dari kecil udah latihan sampai sekian detik dirusak sama yang masa depannya udah nggak ada lagi itu. Atau manajemen IBL mungkin? Baru kemarin saya belum berdiskusi dengan Pak Menteri, nanti gimana dengan klub terkait juga seperti apa. Pasti akan. Saya rasa Perbasi sekarang kan kayak kemarin kasus yang lagi main anak-anak SMP yang di Bogor apa yang di mana itu kan, itu cepat juga kan. Nah, mudah-mudahan ini Perbasi juga cepat tanggap dan cepat memanggil si klubnya. Ini ada masalah, jangan sampai melebar kemana-mana. Saya harap juga apalagi melebarnya, apakah ada indikasi yang lain juga, pemain yang lain, kita nggak mau gitu loh. Jadi saya harap cepat tanggap, ambil sikap untuk bisa lebih baik sampai nggak menyebar ke yang lain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.